Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Ripka Yulita Silaban. Saya Septi Sitinjak. Kami kelas 12-2 dari SMA Negeri 1 Seibamban. Di sini kami akan menjelaskan masa reformasi Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Baik. Masa awal reformasi Indonesia dimulai pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Peristiwa kunci yang memicu jatuhnya rezim Soeharto adalah krisis finansial Asia pada tahun 1997 yang mengakibatkan penurunan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang masa reformasi Indonesia. Latar belakang. Pada bagian ini kita akan membahas faktor-faktor yang memicu terjadinya reformasi di Indonesia, seperti korupsi, penindasan politik, krisis ekonomi, dan tekanan internasional, bahkan perubahan demografis. Reformasi politik fokus pada langkah-langkah politik yang diambil pasca jatuhnya rezim Soeharto, termasuk amandemen konstitusi, pemilihan umum langsung, pembentukan partai politik baru, dan peningkatan keterbukaan politik. Reformasi ekonomi. Bagian ini menjelaskan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ekonomi, termasuk program-program reformasi struktural, peningkatan transparansi, dan perubahan kebijakan ekonomi untuk mengurangi korupsi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Reformasi sosial membahas upaya-upaya untuk meningkatkan hak asasi manusia, memperbaiki sistem peradilan, mengatasi ketimpangan sosial, dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Tantangan dan kendala. Menyajikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi, termasuk korupsi yang persisten, ketidakstabilan politik, konflik etnis atau agama, serta resistensi dari kekuatan politik lama. Pengaruh global menyoroti bagaimana pengaruh internasional termasuk dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional membentuk dan memengaruhi jalannya reformasi di Indonesia. Dampak dan implikasi. Membahas dampak-dampak jangka panjang dari reformasi, baik positif maupun negatif, termasuk perkembangan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini. Peta konsep ini membantu untuk memahami secara komprehensif bagaimana aspek yang terkait dengan masa reformasi Indonesia, mulai dari latar belakang hingga dampak jangka panjangnya. Dampak positif dari masa reformasi Indonesia antara lain demokratisasi. Reformasi membawa Indonesia menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan meningkatnya kebebasan bicara, pers, dan partisipasi politik. Pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan ekonomi ini dan meningkatkan stabilitas politik setelah reformasi telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan infrastruktur. Pengakuan hak asasi manusia. Reformasi telah memperkuat pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Dampak negatifnya meliputi korupsi. Masih terdapat tingkat korupsi yang tinggi di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis. Meskipun telah ada upaya untuk memeranginya, ketimpangan sosial. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial antara kota dan pedesaan, serta antara kaya dan miskin,
tetap menjadi masalah serius. Konflik regional. Beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi konflik etnis, agama, dan politik yang dapat menghambat pembangunan dan stabilitas nasional. Kesimpulan dari masa reformasi di Indonesia adalah bahwa meskipun telah terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem politik dan ekonomi negara tersebut, masih terdapat tantangan besar dalam hal korupsi, ketimpangan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi telah membawa kemajuan signifikan, namun masih diperlukan upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem dan memastikan kesejahteraan rakyat. Cukup sekian hasil dari penjelasan kami tentang masa reformasi Indonesia. Atas perhatian kalian semua kami ucapkan terima kasih. Bye! Jangan lupa like, subscribe, and comment.